Halo sobat, ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengupas tuntas si Advance SMX 50 ini. Di 3 video saya sebelumnya, saya sudah sedikit mereview versi saya tentang mixer ini. Terus juga pernah ada kendala juga di mixer ini. Terus juga apa kendalanya di 3 video sebelumnya udah saya jelaskan. Cuman saya kali ini akan mengupas tuntas semuanya, bukan membahas kelebihan atau kekurangan, tapi biar kalian sendiri nanti yang menilainya apakah itu kelebihan atau kekurangan dari mixer ini. Saya akan membahas pertama tentang fisiknya dulu. Fisik si Advance ini, mixer ini. Secara bentuk dia bagus, cantik, elegan ya, dengan hitam glossy, terlihat mewah, dan ada aksen seperti aluminium. Saya nggak tahu ini apa plastik atau emang aluminium beneran, tapi terlihat seperti menjadi lebih mewah. Saya suka dengan tampilan seperti ini. Tapi ini dari kualitas plastiknya, ini plastik banget, bukan plastik yang keras banget, bukan plastik premium, tapi cuman di lapisi glossy, jadi terlihat seperti mixer mewah gitu. Tapi ini plastik juga. Jadi saking ini plastik, jadi mixer ini enteng ya, enteng. Dia hanya berat di motornya aja. Jadi pernah kejadian kalau kita mixer itu, saya biasa 1 kilo ya karena kebutuhan ya, karena saya dagang di titik-titik warung. Itu dia 1 kilo itu mixer ini di speed 2, speed 3 itu akan bergerak-gerak sendiri. Si mixer akan bergerak-gerak di atas meja karena dia terlalu enteng dan beban di bautnya berat gitu. Jadi dia dari segi kualitas plastiknya nggak terlalu bukan yang premium gitu ya. Kedua, dari pilih-pilih baju. lalu sobat, saya akan konsen ke sini, ke tombolnya, karena tombol ini seperti plastik yang dilapisi krom, jadi seperti krom tapi sudah plastik, dan ini licin banget. Jadi di tombol ini, di knob ini nggak ada grip sama sekali. Jadi ketika kita mau mindahin speed 1, 2, 3 dan kan kita licin karena margarin, mentega gitu ya, ini nggak akan dapat. Sedangkan putaran mesin sudah berat dan kita harus buru-buru mindahin speednya. Jadi paksa kita harus pakai kain untuk bantuan mindahin pegangan kita ini, untuk pakai kain supaya kita bisa mengatur speednya. Dan ini menurut saya kurang ya, kekurangan. Kita kurang surplus saya di sini. Jadi kalau bisa si Advance bisa memperbaiki bentuk knobnya, atau ada sedikit tambahan di gripnya gitu, kasih grip, jadi si knobnya ini nggak licin. Lalu berikutnya boleh bagus aluminium, stainless, bawahnya plastik. Dia nggak terlalu tinggi, pendek ya. Kita pasang dulu ya.
menjadi perhatian saya juga, dia terlalu pendek dari jarak si putaran buat tempat hooknya itu. Dia sampai nyelup ke dalam ya, ke dalam boltnya. Ini si hooknya, jadi hooknya pendek. Jadi ketika kita kalau mixer adonan ya seperti kemarin saya 1 kilo dan adonannya itu nggak kering atau lengket atau basah, kadang kita belum bikin adonan nggak selalu kering ya, kadang suka basah gitu. Dan ini kan naik adonannya ke atas sampai ke motornya, sampai ke atas ini yang pegangan hook ini sampai ke sini. Jadi kadang kita setelah selesai menggunakan mixer ini, kalau memang kita dapat adonan lengket dan dia naik ke atas adonan, kita harus selalu bersihin. Kita harus bersihin ini kayak dalam-dalaman ini kita harus pakai tusuk gigi biar dia bersih, putarannya nggak macet. Karena emang batas tinggi bolt ke atas itu rendah banget. Walaupun sebenarnya ada tutupnya, tutup plastik, tapi itu juga nggak membantu dia untuk adonannya keluar ya. Tapi yang concern saya itu dia terlalu rendah. Jadi putaran boltnya ini, hooknya ini sampai ke adonan itu dekat banget sampai batasan. Yang direkomendasiin hanya 500 gram sampai 650 gram rekomendasi pabrik. Jadi dia mungkin adonannya akan turun ke bawah, waktu itu nggak akan terlalu tinggi. Tapi ketika kita lebih dari itu, adonan akan tinggi dan dia akan bisa, si adonan akan bisa naik ke atas si hook sampai di dudukan hooknya. Biasanya penuh adonan semua. Terus selanjutnya si entah ini kekurangan atau kelebihan, saya juga belum pernah nyoba mixer yang lain. Itu dia di putaran 1 itu speednya kencang banget, termasuk kencang, nggak pelan, kencang. Jadi si adonan ini kayak nggak berputar gitu, jadi hanya yang di tengah aja, hanya yang di tengah aja berputar, yang di pinggir-pinggir itu nggak kena. Jadi dia adonan ngumpul di pinggir-pinggir, yang adonan keringnya dia hanya diputar. Jadi kita harus geser-geser sendiri pakai spatula supaya dia adonannya turun. Itu menurut saya itu terlalu kencang. Dan ketika di speed 1 kita tambahin air, dia juga langsung terlalu berat. Harus kita tambah situ ya. Lalu dari segi apa lagi? Dari segi motor ini kekuatannya 900 watt. Mesin ini kekuatannya 900 watt. Dan kadang jangan salah persepsi ya, saya ingin jelaskan. 900 watt ini bukan murni langsung 900 watt ketika kita nyalain, bukan kayak gitu konsepnya. Jadi bagi kalian yang mungkin rumahnya 900 watt terus berpikir kalau mixer ini dinyalain langsung on, langsung berspeed 1, langsung jepret gitu, karena si motor ini punya kekuatan 900, bukan kayak gitu. Jadi 900 watt itu mungkin batas maksimal kekuatannya. Tapi ketika kita putar speed 1, speed 2, nah itu akan kekuatan wattnya akan bertambah. Jadi ada seorang youtuber yang sudah mengukur kalau di speed 1 itu cuma paling 100 watt, next speed 2 200 watt, next speed 3 300 watt. Jadi seiring bertambahnya speed, wattnya semakin besar, dan seberat putaran si mesin, wattnya pun akan semakin besar. Jadi ketika putaran yang berat, si listriknya ini juga akan semakin besar. Jadi kita harus pindahin speednya supaya enteng lagi putarannya, jadi dia akan stabil lagi. Terus akan semakin berat lagi, dia akan semakin besar lagi wattnya. Jadi 900 watt di sini bukan murni ketika nyalain langsung 900 watt, jadi bukan kayak gitu ya. Terus berikutnya, mesin ini udah ada protektornya ya, jadi anti panas. Jadi bukan anti panas, maksudnya
ketika mesin ini panas dia akan meng-cut off mesin, akan mematikan mesin. Bagus, berarti mesin kita nggak gampang rusak. Jadi ketika dia sudah mencapai suhu tertentu, dia akan mematikan motornya. Dan itu sering terjadi ketika saya pakai di speed 3 atau speed 4 menit ke 15 menit ke atas dan ke hampir ke 20. Dan itu jadi adonan tuh sekitar 80% kalis, adonan donat, atau 70-80% kalis dia udah cut off kalau melewati 15 menit itu di speed 3 atau speed 4. Ya itu bagus, jadi si mesinnya ini akan awet. Bisa kebayang kalau mesin ini nggak ada cut off protektornya, dia akan panas terus, mesin akan terus panas, bisa-bisa membakar si motor atau melelehkan si dudukan plastiknya ini. Biasanya mixer-mixer yang nggak ada protektornya atau panas akan dihajar terus akan menghancurkan si plastiknya ini, dudukan. Jadi si mesin akan jatuh ke bawah karena dudukannya terbakar, dan mesinnya pun juga akan terbakar juga. Nggak tahu itu satu kekurangan atau kelebihan ya. Jadi di setiap hampir 15 menit atau sampai 20 menit dia panas, dia akan mematikan mesin sendiri. Nggak apa-apa, selama 70% 80% dia udah hampir kalis, itu masih kita bisa lanjutkan dengan adonan tangan. Oke. Berikutnya kejadian dia pernah terbuka sendiri, terangkat sendiri. Jadi mesin terangkat sendiri. Saya nggak ngerti kenapa begitu, karena mungkin sayanya yang ngunci kurang pas. Jadi ketika adonan mulai berat, baru diisi air, terus berat, mungkin dia nggak kuat nahan beban, jadi dia kan ke atas gini kalau tidak beban, dan dia terlepas sampai kebuka, dan itu mesin otomatis mati. Itu bagus juga. Jadi ketika ada kejadian si pengunci siku ini dia terlepas dan si mesin terlempar ke atas, si mesin langsung otomatis mati. Menurut saya bagus. Jadi dia punya protektor lagi di sini. Terus berikutnya si nggak tahu ini desainnya atau apa ya. Jadi si mungkin kalau di adonan yang 500 gram dia akan bagus. Tapi kalau kita dia 1 kilo dia akan lebih berat ya. Jadi jangan diikutin ya mixer 1 kilo. Jadi ketika dia udah kalisnya cukup lama di speed 3, speed 4 itu sampai 15 menit itu belum kalis, karena si adonan ini akan nempel di hooknya aja, muter-muter. Jadi dia nggak tergilas di bawah, nggak tergilas di samping. Jadi adonan ini hanya muter-muter ngikutin si hook. Ya mungkin emang pasti kerjanya seperti itu, tapi mungkin kalau di mesin mixer yang bagusan mungkin nggak seperti itu. Kalau gimana saya kurang paham juga. Harusnya menurut saya dia akan tergilas gitu ya, menempel di bawah dan tergilas, dan ini hanya muter-muter ngikutin nempel di hook tengah gitu. Adonan itu ngikut aja gitu, jadi dia nggak kalis-kalis. Jadi si adonan ngumpul di sini, dia mau ikut muter-muter aja gitu, nggak digilas gitu. Tapi nggak tahu itu kalau mixer bagus kayak gitu juga enggak. Berikutnya apalagi ya, dari segi berat tadi dia entengnya udah ya, ini gripnya udah, dia ada protektornya, ini juga bagus, stainless steel, cuman ini plastik, jangan sampai jatuh. Kalau ini plastik jatuh, ini dudukannya pecah, kita udah nggak bisa pakai lagi, karena dia butuh dudukan ya, butuh penguncinya di sini. Terus pernah kejadian beltnya copot gitu ya, di video saya sebelumnya. Jadi mungkin dia terlalu berat, saya juga telat ngasih air, kira dia udah bunyi itu kayak bunyi kayak gesek-gesek, retak, ternyata beltnya copot. Dan ketika dipasang lagi mesin ini normal lagi.
untuk mesin saya acungin jempol, bagus, maksudnya dia kuat. Selama 2 bulan ini saya pakai, dan setiap hari saya pakai, setiap sehari itu bisa saya 2 kali saya pakai, istirahat hanya hari Minggu aja untuk buat donat. Dan setiap kali pakai bisa 15 menit sampai 20 menit, hampir 20 menit, 15 menit lah paling cepat saya buat. Jadi gitu aja teman-teman, membahas tuntas masalah mixer ini. Penilaian ada di tangan Anda sendiri. Moga-moga kalaupun Anda membeli tetap awet ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.